Halo tim monitoring pendataan SIPBM ATS. Video kali ini menjelaskan tentang bagaimana memonitoring kegiatan pendataan yang dilakukan oleh desa. Monitoring dilakukan oleh tim kabupaten dengan menggunakan aplikasi SIPBM ATS berbasis web. Oleh karena itu dibutuhkan ID pengguna tingkat administrator kabupaten. Untuk melakukan monitoring itu ada beberapa menu yang disediakan di aplikasi. Itu ada menu khusus monitoring pendataan desa dan ada dashboard. Kalau untuk monitoring itu nanti data yang ditampilkan data yang belum maupun yang sudah diverifikasi, jadi gabungan. Jadi betul-betul murni hasil penginputan data. Sedangkan kalau dashboard itu nanti data yang ditampilkan adalah laporan agregat dalam bentuk grafik, tapi datanya yang sudah terverifikasi. Jadi kalau belum diverifikasi tidak akan muncul di data dashboard. Nah, gimana sih bentuk model menunya atau model monitoringnya? Sekarang kita coba login ke dalam aplikasi dengan akun administrator tingkat kabupaten. Bentar ya. Ini ada satu contoh akun yang kabupaten yang akan saya coba gunakan. Kita login ke dalamnya. Nah, langsung kita diarahkan ke landing page atau halaman utama terkait dengan monitoring kegiatan pendataan. Di sini ada angka-angka yang menginformasikan status pendataan terakhir yang telah dilakukan oleh pendata. Misalkan yang sebelah kiri ada angka 506 KK, itu maksudnya kakak kepala keluarga. Jadi Kabupaten Bintan ini, contohnya Bintan ini ya, kita gunakan akunnya, sudah melakukan pendataan sejumlah 506 KK dengan penduduk terdatanya itu ada 2.158 jiwa. Terus kalau difilter lagi usia 4-18 tahun itu ada ditemukan 935 anak. Nah, semua data ini belum diverifikasi ya, jadi benar-benar murni hasil inputan pendata. Nah, kalau kita ke bawah kita lihat ini ada desa atau kelurahan yang mendata. Nah, dari angka yang di atas ini sebenarnya dihasilkan dari pendataan yang dilakukan oleh 8 desa. Kalau kita lihat di 8 desa yang pendataan, misalkan desa Ekang Anculai, jumlah KK yang terdatanya 42, targetnya 110. Jadi pencapaian baru 38%. Masih ada sisa KK yang harus didata, itu ada 68 KK. Nah, yang nomor 5 ini misalkan Penaga nih. Ini dia sudah sampai target, malah lebih 1 KK. Bagus ini. Targetnya 120, dia mendatanya 121. Jadi pencapaiannya 101%. Ini juga di bawah ada angka totalnya ya. Dan ini angka total jumlah kakaknya cocok dengan yang agregatnya ya 506. Ini target kakaknya adalah 928 kakak untuk Kabupaten Bintan yang akan mendata 8 desa. Ini adalah kecamatannya, kecamatan-kecamatannya yang mendata. Ini ke bawah, ini informasi selain desa ada informasi juga tanggal pelatihannya, kapan sih tanggal pelatihannya. Kemudian kalau dia pernah mendata tahun sebelumnya juga ada informasinya. Ya. Nah, terus gimana kalau kita mau melihat lebih rinci lagi realnya itu seperti apa sih kegiatan aktivitas pendataannya? Nah, kalau kita lihat di pojok kanan atas ini ada 2 tombol ya. Ada grafik pendataan harian, ada tombol lihat aktivitas pendataan. Kita coba buka satu-satu. Grafik pendataan harian ini lebih menggambarkan pada aktivitas pendataan harian yang dilakukan oleh desa. Yang kita lihat nih, kan ada warna-warnanya, desa itu dibedakan berdasarkan warna-warna ini ya, kita bisa lihat. Ya. Yang paling menonjol nih misalkan tanggal 18 Juli 2022. Ini kalau kita lihat ungu ini adalah desa Penaga ya. Dia sampai tanggal 18 Juli sempat sampai 49 KK yang mereka data. Lumayan banyak ini 49 KK ya dalam satu hari. Makanya dia sudah selesai proses pendataannya. Ini aktivitas harian. Gimana kalau misalkan kalau kita mau lihat lebih rinci lagi datanya? Nah, kita bisa lihat di aktivitas pendataan. Kita klik. Nah, ini kita bisa lihat Kepulauan Riau karena Bintan di Provinsi Kepulauan Riau. Itu bisa lihat nih, misalkan yang atas ya Lancang Kuning,
informasi desanya. Kecamatannya Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan. Ini kita bisa lihat pelatihan pendatanya 14 Juli, statusnya hijau mendata nih. Kalau hijau ini mendata. Kalau misalkan belum data akan silang. Nanti kita lihat contoh yang lain ya. Target kakaknya 110, kemudian jumlah pendatanya udah 61, berarti pencapaiannya baru 55%. Sisanya 49 yang belum didata. Nah, di sistem juga informasikan nih berapa sih yang sudah terverifikasi, berapa yang belum. Ternyata dari pendataan 61 ini, yang belum diverifikasi 2, sedangkan yang terverifikasi 59. Nah, seperti itu cara bacanya ya. Jadi status pendataannya mendata. Nah, ini kayak misalkan ini ya, 101, tapi kok statusnya masih mendata ya, gitu. Nggak berubah, belum selesai. Jadi kalau selesai ini harusnya ininya selesai statusnya. Nanti kita lihat contoh yang lain. Karena masih ada satu kakak yang belum terverifikasi. Jadi sistem menganggapnya ini proses pendatanya belum selesai. Sekarang kita coba lihat contoh yang lain. Contoh yang lain. Nah, ini contoh yang lainnya ya. Jadi kalau yang belum selesai ini seperti ini statusnya yang belum mendata ya. Ya silang. Tanda cross merah silang. Merah-merah gitu ya, belum mendata. Nah, gimana kalau yang sudah selesai? Coba kita lihat ada yang sudah selesai belum? Coba kita lihat data yang lain aja ya. Lain. Sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai ini seperti ini ya, contohnya ya. Ini bisa kita lihat yang sudah selesai itu ada tulisannya status pendataan selesai. Jadi kriteria selesai itu kalau sisanya 0, belum terverifikasinya 0, terverifikasinya sesuai dengan target pendataan 110, verifikasi 110, jadi statusnya selesai. Kalau belum selesai ini statusnya mendata. Nah, gimana kalau kita mau lihat rinciannya? Kalau rincian ini bisa kita lihat nih, misalkan ada satu ya, kalau kita klik akan muncul namanya. Nah, ini ada satu orang yang sudah didata. Jadi bisa dilihat detailnya, rinciannya. Kemudian kalau untuk dashboard gimana? Untuk dashboard, coba kita lihat. Dashboard kan tadi diinformasikan bahwa dia lebih kepada informasi data yang sudah terverifikasi. Nah, ini dashboard. Jadi data inilah yang digunakan nanti untuk pembuatan kebijakan pemerintah desa atau pemerintah daerah. Karena sudah terverifikasi, jadi boleh dibilang akurasi datanya sudah bagus ya, karena sudah dicek kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini menu-menu dashboardnya ya. Jadi kalau tadi kita ada di menu monitoring pendataan, ini terkait pada aktivitas real time yang dilakukan oleh pendata. Sedangkan kalau dashboard itu lebih kepada data yang sudah bersih dan sudah dilakukan pengecekan ulang oleh tim verifikator. Jadi data di sini memang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya seperti itu ya. Ini menu-menunya. Tinggal dipilih aja info pendataan, kemudian kita mulai jumlah kepala keluarga. Nah, kalau di sini ada tulisannya belum di set, ini sebenarnya bukan error, berarti datanya memang belum ada atau memang tidak ditemukan dari 447 kepala keluarga itu yang kepala keluarganya statusnya disabilitas. Ini pekerjaan utama kepala keluarga. Kita bisa lihat nanti pekerjaan utamanya apa gambarnya. Nah, seperti ini ya. Nah, sisanya nanti tinggal dicoba-coba aja. Tapi intinya adalah kalau untuk dashboard itu adalah laporan yang sudah terverifikasi datanya. Sedangkan untuk yang monitoring pendataan adalah aktivitas datanya, informasinya adalah data yang sudah terverifikasi maupun belum terverifikasi. Demikian cara untuk melihat atau memonitoring kegiatan pendataan yang dilakukan oleh desa-desa di bawah kabupaten. Terima kasih.